Terus kalau di kampus, Dinda, yang seke-seke dosennya siapa? Ya, kalau dikatakan seke-seke, Satu, dua, tiga. Alumni bicara. Selamat malam, alumni bicara. Open your mind. Saya bangga dengan Adinda ini yang meraih predikat cum laude 4,000 ya. Dulu saya 0,4. Mungkin kita mulai dari Dinda yang cowok dulu. Bisa perkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Ardianto, saya kelahiran Bone. Pada boleh tak? Iya. Alumni 2020 di Politeknik Negeri Jongkandang, jurusan akuntansi, prodi D3 akuntansi. D3 akuntansi ya. Kalau Dinda? ya baik. Perkenalkan nama saya Farina, biasa dipanggil Rina, dari jurusan akuntansi prodi D4 akuntansi manajerial, berasal dari Sampit, Kalimantan. Wih, luar biasa. Dari Sampit. Selamat malam, Sampit, Kalimantan. Fahrina ini mahasiswa terbaik di kampus Politeknik yang meraih IP kumulatif 3,92. Ditendal lagi sudah 4 ya. Kedua, mahasiswa terbaik IPK 4,0. Satu dari D4, satu dari D3, sama-sama akuntansi. Kalau Dinda Fahri di akuntansi itu mata kuliahnya yang berat apa? Kalau saya sih akuntansi manajemen. Akuntansi Saya- manajemen. Nah, di situ bercerita tentang manajemen perusahaan atau tentang biaya-biaya yang harus dikelola. Jadi itu bikin bingung. Kadang soalnya juga campuran Inggris soalnya. Oh begitu ya. Iya, Pak. Nah kalau Dinda, Pak Farina. Sebenarnya sih semuanya bisa dikatakan sulit, tapi seiring berjalannya waktu kita semua butuh proses untuk belajar. Nah, di sini sebenarnya semuanya orang punya kemampuan masing-masing, tapi menurut saya sih sama seperti saudara Ardi, yaitu akuntansi manajemen, karena di situ butuh proses yang sangat mendalam untuk menganalisisnya. Oh begitu ya. Iya. Tentu matematikanya harus kurang bagus atau gimana? Ya harus bagus Harus dong. bagus. Di dalam suatu pelajaran di akuntansi itu yang berat tadi manajemen akuntansinya ya. Sebenarnya kalau kita mau pikir hitungannya apa yang berat di situ? Menurut kita. Biasanya sih kadang kebanyakan teman-teman saya itu susah untuk membedakan yang mana harus yang ini karena dia ya itu soalnya tadi kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di situ sebenarnya bikin susah juga teman-teman saya. Tapi kalau sudah sering latihan, karena kalau memang tentang akuntansi itu harusnya memang sering latihan. Kalau sudah sering latihan, walaupun dia bahasa Inggris pasti bisa juga kerja. Oh begitu ya. Tidak mutlak bahwa kita harus pintar bahasa Inggris. Iya sih Pak, kalau saya Oh, karena biasanya di situ kita sudah ternyata kita kadang penasaran bilang ini apa sih maksudnya, jadi kita searching sendiri, Oh begitu. ini ya maksudnya ternyata. Jadi di dalam alumni bicara itu kita punya aturan main antara Dinda dan Junior, bukan Pak. Oh, Kalau sama dosen panggil Bapak. Baik Dinda ya. Nah terus kalau Dinda dari Sampit Kalimantan, luar biasa, keren ini ya, bisa meraih IPK 4 jurusan akuntansi. Itu sama dengan kalau di teknik itu mekteknya ya, akuntansi itu hitungan harus matang, ya kan? Tidak boleh salah 0 komanya begitu. betul Oh sekali. begitu ya, 0 komanya. Kalau Dinda bisa menceritakan SMA-nya dari mana? Oke, baik. Saya itu SMK dari SMK 7 Makassar. Iya. Jurusan basicnya memang akuntansi. Oh Jadi, iya.
jadi ini untuk menjurus lebih ke akuntansi, makanya masuk di Politeknik. Oh begitu ya, berarti memang dari SMK-nya ambil akuntansi, masuk ke kampus ambil akuntansi lagi. Nah terus tadi Dinda bilang katakan dari Sampit. Ya, gini, lahirnya di Kalimantan. Iya. Jadi orang tua pindah ke Makassar. Oh begitu. Iya. Selamat malam Sampit. Inilah putri terbaik yang meraih IPK 4. Pas. Luar biasa. Mungkin nanti instansi-instansi bisa mengetahui bahwa inilah alumni yang terbaik yang meraih IPK 4 ya. Kalau Dinda di SMA-nya di mana? Kalau saya kemarin ambil sekolah SMK Negeri 1 Sengkang, Ya. jurusan akuntansi juga. Iya. Walaupun sebenarnya maunya pilih TKJ, tapi orang tua bilang ambil akuntansi saja, jadi ikutin. Ternyata banyak yang bisa saya dapatkan di akuntansi dan saya mulai mencintai akuntansi dan lanjut lagi di Politeknik Negeri Ujung Pandang, ambil akuntansi juga. Oh, berarti sudah spesialis memang akuntansi ya. Nah, apa yang suka dukanya ketika teman-temannya di kampus dulu itu mungkin dia bukan dari akuntansi, mungkin dari sospol ya kan? Diajar enggak teman-temannya itu? Kalau saya sih biasanya teman-teman saya kalau punya tugas yang susah, apalagi kalau di kampus langsung disuruh kumpul, langsung ngumpul di meja saya, bilang kayak sudah di sini sama-sama kerja. Kalau dia tugas rumah, dia panggil saya, bilang Ardi bisa bantu datang ke sini nanti, bantu kami kerjain tugas seperti ini atau jelaskan bagaimana cara kerjanya. Sering. Oh begitu ya. Iya. Jadi memang tidak pelit dengan teman ya. Kalau Pak Rida gimana? Kalau saya pribadi, kalau misalnya di kampus, biasa sama seperti saudara Ardi, sama-sama belajar di tempat yang satu gitu. Terus dia tanya gimana caranya, apalagi yang bukan basicnya akuntansi, Ya. susah, sangat susah, apalagi dari non ini. Ya, istilahnya Bukan dari SMK SMA ya, ya. bukan di luar dari SMK. Ya, betul. Terus kalau misalnya ada tugas di rumah, kita belajar kelompok di rumahnya siapa, baru di situ nanti saya ajar. Oh Ya, begitu welcome, ya. Jadi. Tapi sempat jadi ini dari semester 1 memang IP-nya rata-rata 3 di atas. Iya, waktu semester 1 itu 3,93, terus naik ke 2 dan 3 itu IPK 4, IP 4. Begitu ya. Jadi IP-nya itu 3,9 tenteng 4 full gitu ya. Iya, Pak. Kalau di Dardi Alhamdulillah dari semester 1 sampai 6 itu 4 terus, Pak. luar biasa 4 terus ya. Jadi memang IP-nya dari semester 1 sampai semester 6 Iya, Pak. 4 terus ya. Iya, Pak. Sangat luar biasa, menakjubkan memang Tidak ini. nyangka sih, Pak juga. Jadi bingung dosen ini. Seandainya mungkin bisa IPK itu 6 jadinya. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya. Terus dengan Dinda, Farina, organisasinya di kampus apa aja? Organisasi saya itu di UKM Wirausaha. UKM Wirausaha. Terus bagaimana di organisasinya itu? Ya, banyak belajar tentang wirausaha, banyak juga kenalan, terus diajarkan juga disiplin. Kebetulan juga orang tua saya mengajarkan disiplin sekali ya Pak. Oh, gitu ya. Tentang disiplin, dan di situ memang di UKM saya wirausaha ya memang disiplin sekali. Sangat disiplin Sangat ya. disiplin. Tentang Seperti manajemen dengan waktunya. kampus disiplinnya. Kalau di Dardi, di organisasinya apa aja? Saya tidak sempat berorganisasi dalam kampus, tapi di eksternal saya punya organisasi dari Organda, dan sempat menjabat sebagai ketua bidan dan bendahara, Pak. Oh begitu, ketua bidan bendahara ya. Jadi semester 1 sampai selesai organisasinya tidak ada. Tidak ada di kampus, Pak, cuma eksternal saja. Eksternal saja Iya, ya. Tapi kenapa tidak berpikir bahwa organisasi itu di kampus sangat bagus untuk ke depannya, untuk masa depan kita? Betul tidak itu? Ya betul, Pak. Karena sekarang saya baru menyesal kenapa saya tidak masuk organisasi dulu, khususnya himpunan jurusan lebih-lebih. Iya, seperti itu ya. Tidak ada kata penyesalan karena Dinda masih melanjutkan. Ya, Pak. Mungkin dari organisasi itu sebaiknya kalau IPK
sudah 4 sudah butuh organisasi. Yang berbeda kalau 2,75 organisasi mungkin dulu sedikit kurang organisasinya. Kan seperti itu ya. Nah, tetapi memang organisasi itu sangat membantu dalam hal karir kita nanti. Terus kalau di kampus, Dinda, yang seke-seke dosennya siapa? Ya, kalau dikatakan seke-seke tidak ada, Nggak ada. karena mungkin memang notabene-nya dosen memang harus begitu seperti itu supaya mahasiswanya bisa termotivasi untuk belajar. Kalau misalnya dosennya tidak seperti itu, mungkin tidak ada yang namanya belajar. Belajar ya. Dari satu ruang kelasnya dulu berapa orang? Sepertinya 20 kayak. 20 ya? Iya, satu kelas 20. Satu kelas 20. Berapa orang yang drop out? Ya, 2 mah. Ada 2 ya? Oh, berarti sudah pintar-pintar semua ya? Kalau Dinda nanti nih, Dindardi, harapannya ketika menjadi seorang IPK yang 4,0, mau kerja di mana? Bukan mungkin sih, saya sudah mimpi bisa bekerja di salah satu BUMN, terutama Pertamina atau PLN. Iya. Bagian ya pastinya bisa sampai kayak jadi manajer keuangan atau jadi orang yang terpenting lah dalam perusahaan tersebut. Nggak senang di BPK atau inspektorat? Ya sebenarnya saya agak kurang minat, bukan kurang minat sih, kayak kurang sreg gitu sama tentang pemerintahan atau apa begitu. Berarti maunya yang BUMN ya, Pertamina, PLN ya, yang betul-betul secara profesional ya di bidangnya. Tapi saya rasa kalau BPK itu profesional juga dalam akuntansi. Ya, sih. Begitu ya. Kalau di Daparina arahnya mau ke mana? Saya sih sebenarnya Pak suka ngajar basicnya. Oh, mau jadi dosen ini. Mau jadi dosen, tapi ya untuk pengalaman di perusahaan maunya sih di BUMN atau BPK atau apa gitu. Oh, begitu. Ya terserah sih Pak. Sekarang, posisinya sekarang belum ada yang tawarkan atau belum ada pelamaran kerja? Kalau saya Pak kemarin sempat masukkan lamaran karena langsung minta di jurusan dan dia mintanya D3 akuntansi khususnya laki-laki di PT Pupuk Kalimantan Timur. Sudah masuk pada. Sudah masuk lamarannya, kemarin ada informasinya bahwa tinggal tunggu tesnya jadi kapan. Ya. Sama di Daparina. Bersamaan tes juga. Ya enggak juga Pak, baru masukkan lamaran tapi beda ini perusahaan. Oh, beda perusahaan ya. Mudah-mudahan Adinda ini publik bisa mendengar Adinda-Adinda di kampus ini yang punya IPK 4 mulai dari semester 1 sampai selesai. Luar biasa ini saya punya Dinda. Mungkin di dalam hal menguasai ilmu akuntansi tidak usah terlalu jauh mencari. Ini ada 2 dan otomatis sekelasnya pasti pintar-pintar juga. Karena ada yang 4,0. Ya begitu ya. Seperti ini. Jadi harapannya kepada senior Dinda, bagaimana Dinda? Dinda dulu, harapannya kepada senior. Kalau saya sih ya cukup membantu kami walaupun kami dalam kesusahan, ya mungkin misalkan apalagi yang bagian teman-teman yang belum dapat kerja, mungkin siapa tahu bisa ada informasi dari senior ini membutuhkan, kalau bisa silakan masukkan lamaran di sini. Cuma itu, apalagi kalau kita sudah selesai dan tidak kerja apa-apa, itu betul. Yang betul-betul kami harapkan. Dinda Farina, gimana harapannya dengan senior? Tadi Dindardi sudah menjelaskan, Dinda Farina apa lagi? Ya harapannya kepada senior dari Politeknik khususnya, harapannya supaya mungkin menyebarkan informasi mengenai ruang lingkup pekerjaan yang tersedia saat ini, karena di tengah COVID seperti ini ya susah untuk cari kerja. Dan juga mungkin bisa sharing-sharing pengalaman yang pernah didapatkan. Alumni bicara Open Your Mind. Di dalam podcast ini, Ika selalu menyampaikan untuk informasi ke adik-adik yang belum bekerja. Ika membuat suatu website, Ika membuat podcast. Ika di HB itu selalu membagikan atau memberikan informasi di mana instansi BUMN pemerintah yang menerima. Makanya Dinda-Dinda jangan pernah berhenti untuk bergabung dengan IKA Alumni. Nah, kita hadir di sini bagaimana memberi vokasi kepada alumni-alumni yang bekerja baik di lingkungan pemerintahan
maupun di swasta, IKA hadir untuk membela Anda. IKA hadir untuk tidak diperlakukan yang tidak adil kepada semua alumni kita, tanpa mengenal jurusan. Ketika Anda sudah berbicara alumni, jurusan sudah tidak ada, tetapi kita adalah alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your mind, alumni bicara. Kami selalu menunggu dan menanti alumni-alumni yang berhasil memberikan informasi di mana ada lapangan kerja untuk adik-adik yang belum bekerja. Selamat malam.